Abdullah meninggal dunia ketika Nabi dalam kandungan Aminah, umurnya 2 bulan, ketika perjalanan dagang. Jadi Nabi itu anak seorang pedagang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang pedagang, berbahagialah kalian. Selalu sholat berjamaah, dagangannya laku semua. Kalau sudah kaya berzakat, infak dan sodako. Amin ya Rabbal. Kalau tuan ke Balikpapan, mana cakepnya? Kalau tuan ke Balikpapan, pergi jugalah ke Kota Padang. Ustadz Somad tidak jadi datang lagi tahun depan karena pantunnya sudah dibalas sekarang. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita ketemu insya Allah. Amin. Anak raja membeli katun. Katun dibeli di kayu ara. Ustadz Abdul Somad tidak lagi menambah pantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Masya Allah, ini tausiah apa berbalas pantun? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidil thaqalaini wan nasi ajma'in, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Al-habaib al-afadil, al-ulama al-ajilla, para habaib dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama pewaris para nabi, para tokoh masyarakat, Bapak Sigit beserta seluruh keluarga, panitia yang tak dapat saya sebut satu persatu, bapak-bapak TNI Polri, sahabat-sahabat dari hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara kita hari ini adalah tabligh akbar dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang sedang berada pada bulan September, bulan Rabiul Awal. Ajak istri, anak, suami, kawan, sahabat, jiran, tetangga datang maulid. Siap? Maulid pagi datang, maulid siang datang, maulid malam datang, maulid subuh datang. Baca Simtud Doror siap, baca Habsi oke, baca Barzanji nggak salah, yang penting datang maulid. 4D, datang, duduk, dengar, diam, ngantuk, nggak apa-apa, insya Allah dapat pahala, semuanya dapat kebaikan. Semua yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Andai tadi dari rumah belum bersyahadat di sini, khitannya nanti nyusul, nggak apa-apa, nggak sakit khitan itu. Ada namanya sunatron, saya bintang iklannya. Sunatron, khitan pagi, sore bisa akad nikah, langsung pakai celana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan maulid adalah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibunya sudah solihah, amin. Bapaknya sudah soleh, amin. Anak mudanya sudah soleh, amin.
Tapi anak-anak kecil yang lucu-lucu, yang baik-baik ini, tantangan akhir zaman luar biasa. Imannya dirusak dengan internet, imannya dihancurkan dengan sinetron, imannya dihapuskan, dihilangkan dengan berbagai macam program fitnah akhir zaman. Salah satu cara menguatkan iman adalah dengan acara maulid. Panitia-panitia semangat terus buat maulid, maulid RT, maulid RW, maulid kecamatan, maulid kabupaten, maulid kantor, maulid dari rumah ke rumah. Apapun yang kita lakukan itu dalam rangka memuliakan, mengagungkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa tikar. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru di Asam-Asam ini ceramah di pasar, ceramah di masjid biasa, ceramah di stadion biasa, ceramah di tanah lapang biasa, ceramah di pasar hanya di Asam-Asam. Ini Ustaz ceramahnya di mana ini? Aduh, saya nggak ingat, lupa di lapangan mana. Ini di masjid mana Pak Ustaz? Lupa di masjid mana. Tapi yang di Asam-Asam pasti ingat, karena di pasar. Ini Asam-Asam. Habis dari sini Asin-Asin. Dari Asam-Asam saya langsung ke Banjarmasin. Kenapa cuman asam dan asin? Karena yang manis itu cuma kamu. So sweet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, begitu menghibur orang yang kepanasan. Ustaz Somad itu enak, dia ceramah, dia yang di atas pentas, kita sama-sama kok tiba-tiba dingin ya. Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah. Orang yang memberikan payung di dunia, nanti di akhirat di padang mahsyar juga akan mendapatkan payung. Ini Ustaz Somad mengada-ngada, mana aja dalilnya? Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang mendapatkan naungan, dapat payung, dapat atap, dapat tenda. Yauma la zilla illa zilluh, pada hari itu tidak ada yang menaunginya, pada hari itu tidak ada yang memberinya atap. Yang mendapat naungan itu adalah rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan saya dengan sahabat saya yang memayungi saya ini termasuk orang yang berkasih sayang karena Allah, dan di akhirat nanti di padang mahsyar mendapatkan naungan insyaallah. Mohon maaf Bapak yang memayungi, apakah Bapak caleg? Enggak. Saya nanya dulu, kalau caleg mau saya endorse, biar supaya dicoblos nanti tanggal 14 Februari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara, ya. Nabi Muhammad sebagai kepala rumah tangga, ya. Nabi Muhammad sebagai panglima perang, ya. Nabi Muhammad sebagai anak muda yang soleh, betul. Tapi di pasar sumber rezeki kita akan bahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pedagang bisnismen. Apakah Nabi Muhammad itu miskin atau kaya? Memang yang paling selamat diam. Mau jawab miskin salah, mau jawab kaya salah, yang paling tenang diam sambil senyum. Nabi Muhammad ketika menikah dengan Khadijah umurnya 25 tahun, maharnya 20 ekor onta. 1 ekor onta 50 juta, 10 ekor onta 500 juta, 20 ekor onta 1 miliar. Anak muda umur 25 tahun menikah, maharnya 1 miliar. Kaya apa miskin? Tadi diam. Kedatangan Ustadz Somad ke Asam-Asam merusak harga mahar. Mohon maaf anak-anak muda, jangan gara-gara ini kalian jadi terlambat nikah, ditolak mertua. Begitu mau minang, berani kamu menikahi anak saya, bawa mahar berapa? Kupinang dengan bismillah.
Kata Ustadz Somad, kemarin Nabi menikah 1 miliar, kalau mau ikut sunnah 1 miliar. Setuju ibu-ibu? Hancur masa depan kalian deh. Untuk menetralisirnya, saya bacakan hadis satu lagi. Sebaik-baik perempuan, perempuan yang paling baik adalah aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Itulah yang paling bagus. Ibu-ibu siap turunkan harga mahar? Gimana adik-adik, udah mulai tenang? Mudah-mudahan kalian diterima karena kesolehan kalian, insya Allah. Tujuan Ustadz Somad cerita Nabi nikah maharnya 20 ekor onta bukan ingin merusak harga mahar di asam-asam, tapi ingin menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang pemuda yang kaya karena dia berdagang. Mudah-mudahan semua yang jualan, yang dagang laku semua barang dagangannya. Mohon maaf kalau boleh saya nanya. Boleh saya nanya? Janji jangan tersinggung, janji jangan sakit hati. Itu poster Ustadz Somad udah laku berapa? Ini Ustadz Somad jangan-jangan mau nagih royaltinya ini. Ikhlas lillahi ta'ala. Silakan cetak banyak-banyak. Cuman kalau cetaknya dibanding 2, kalau yang satu oke, nggak apa-apa. Tapi kalau cetaknya 2 dengan abah guru, tolong gambar ustadznya dikecilin dikit. Khawatirnya nanti anak-anak kita yang nggak tahu, dia sangka makom Ustadz Somad sama dengan abah guru. Nanti Ustadz Somad kualat. Ustadz Somad ini nggak ada apa-apanya, hanya butiran debu-debu yang menempel di sendalnya abah guru. Mudah-mudahan kita semua bersama di surga bersama mereka, orang-orang soleh, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya ayah namanya Abdullah, bukan Abdul Somad. Abdullah meninggal dunia ketika Nabi dalam kandungan Aminah, umurnya 2 bulan, ketika perjalanan dagang. Jadi Nabi itu anak seorang pedagang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang pedagang, berbahagialah kalian karena kalian sudah mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang belum berdagang, selesai acara ini langsung daftar ke Pak Sigit, langsung daftar 1 konter tempat jualan dagang. Mudah-mudahan dagangannya laku, insya Allah. Saya mau jualan Pak Sigit. Jualan apa? Jualan mie ayam? Enggak. Jualan apa? Mau jual tuyul. Jangan. Juallah dagang yang kira-kira bermanfaat buat umat, insya Allah. Amin. Ini ceramah jalan terus, komedi putarnya jalan terus, anak-anak main perosotan jalan terus, uji nyali rumah misteri. Wah, ini pun jalan terus. Jadi bapak ibu yang mau uji nyali, tes dulu di sana. Nanti kalau sudah lulus akan saya bawa kemana? Ke Rempang. Di sana ketemu sama hantu yang beneran. Doakan saudara saya di Rempang, mudah-mudahan rumah dan kampungnya bisa dipertahankan. Silakan bisnis investasi, silakan, nggak salah. Itu pendapatan negara, membangkitkan visa, membangkitkan APBN. Tapi kampung saudara kita tetap dipertahankan, insya Allah. Amin. Kita akan bacakan satu khusus niat Al-Fatihah. Ini lebih 40 orang, lebih 4.000 orang, lebih 400 orang, lebih semuanya banyak. Insya Allah doa orang-orang soleh terkabul semuanya. Untuk supaya kampung tua yang ada di Rempang, saudara-saudara kami pencari ikan nelayan, tetap selamat kampung dan rumahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul. Tidak ada senjata kita lain selain senjata doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa usaha yang paling bagus? Nabi menjawab, kullu bai'in mabrurun. Semua jual beli dagang adalah ibadah yang mabrur.
Lihat, Nabi menggunakan kata mabrur, mirip seperti haji. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Maka ibadah dagang juga mabrur. Pedagang-pedagang yang ada di tokonya, yang ada di rukonya, yang ada tempat jualannya. At-tajir, pedagang. As-saduq, yang jujur. Al-amin, yang amanah. Pedagang yang jujur, yang amanah. Kalau dia mati, ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassolihin, dia akan bersama dengan orang yang soleh, bukan somat. Pedagang yang jujur, pedagang yang amanah, kalau dia mati meninggal dunia, Nabi menjamin ma'an nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tetap sodako, tetap sholat, tetap sholawat. Jangan sampai mentang-mentang udah dibacakan hadisnya berdagang, dagang jualan di sumber rezeki, masuk waktu zuhur, ayyalas salat, dia tetap jaga dagangan, nggak sholat. Kalau ditanya, kamu nggak sholat? Pedagang yang jujur amanah masuk surga walaupun nggak sholat. Itu nggak ada disampaikan Ustadz Abdul Somad. Ya Allah, jadikanlah saudara-saudara saya yang berdagang berniaga di sumber rezeki ini menjadi pedagang yang jujur, adil dan amanah. Berkah rezekinya insya Allah, amin. Pertama kali masuk ke tempat jualan pagi-pagi dibaca 1 Al-Fatihah, 2 Qul huwallah 3 kali, 3 Al-Falaq sekali, 4 An-Nas sekali, 5 ayat kursi sekali, 6 solawat 3 kali. Kita baca sekarang bersama-sama. Nanti besok, lusa sampai hari kiamat dagangannya 1, 2, 3 tempat jualan, cabang-cabang di semua negeri. Insya Allah tetap amalkan. Karyawan-karyawan baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas sekali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ayat kursi sekali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shalawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bisa diingat? Bisa diulang? Bisa dibaca besok pagi? Alhamdulillahi Rabbil. Saya ijazahkan untuk semua hadirin hadirat, bapak ibu yang hadir maupun tidak hadir, maupun yang mengikuti semua streaming dari rumah, untuk diamalkan di tempat masing-masing. Amin. Terpelihara dari godaan setan, terpelihara dari santet dan sihir. Ada orang nakal, orang jahat, diambilnya air mandi orang mati, diambilnya tanah kuburan, disiramkannya ke depan toko tempat jualan kita, sehingga ketika orang lewat di depan toko kita, dia tidak melihat toko, malah ketika lewat, assalamualaikum ya ahlal kubur, dia lihat seperti kuburan. Kenapa? Sihir. Dia mintanya ke dukun, kita mintanya kepada Allah. Allah yang Maha Esa, tunggal, tidak berbirang. Qul huwallahu ahad. Siapa dia? Tempat kita meminta hanya Allah. Allahus. Ini bukan Allahus Somad. Allahus Somad itu Allah. Ini adalah Abdus Somad. Ini hambanya Allah. Jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba ruko, jangan jadi hamba dagangan, jangan jadi hamba jabatan, jangan jadi hamba kekuasaan. Jadilah hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafar, Abdus Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi seorang pedagang, tapi dia tidak punya barang dagangan. Yang punya barang dagangannya ibu-ibu perempuan, namanya Khadijah. Khadijah punya banyak barang-barang dagangan, tapi dia tidak berdagang. Dia punya barang-barang yang menjualnya anak muda, nanti bagi hasil. Heran Khadijah, setiap kali orang bawa dagangan, lakunya biasa aja. Tapi ketika anak muda ini yang bawa barang dagangan, laku luar biasa. Lama-lama dia penasaran, mana orang yang jual barang ini? Kenapa laku terus? Kenapa berlipat ganda? Kenapa bertambah-tambah? Saya mau ketemu dengan orangnya. Akhirnya dibawa, ini orangnya. Ketika Khadijah melihat orangnya, ternyata seorang pemuda yang ganteng luar biasa. Dialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Jadi barang dagangannya itu bagus bapak, barang dagangannya bagus, tapi yang paling bagus lagi yang menjualnya, bintang iklannya mesti menarik. Itu marketing pemasaran, betul? Saya diminta untuk jualan dagang endorse susu kental manis. Ustadz, kita punya produk ini, susu sapi, susu kambing, susu onta. Tolong Ustadz iklankan. Anda ingin gemuk, minum susu kambing. Iya, orang nggak jadi beli. Pas dia lihat mana bintang iklannya ini, gagal. Sesuaikan. Tapi kalau untuk iklan diet bisa. Anda ingin ramping seperti saya? Minumlah racun tikus. Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu kenapa barang dagangan itu laku adalah karena bintang iklannya. Tapi jangan gara-gara ini ibu besok dagangan semua ibu jadi bintang iklannya. Jangan. Ibu jualan yang biasa-biasa aja. Ini kadang barang dagangannya biasa, lipstiknya yang luar biasa. Barang dagangannya biasa, skincare-nya yang luar biasa. Muka putih, tangan hitam. Ustadz Somad ini kalau ceramah nyinggung perasaan saya. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad satu saja, jangan tersinggung, jangan sakit hati, jangan merasa tersindir. Karena beberapa jamaah dengar ceramah saya tersinggung, pulang meninggal. Ustadz Somad nggak ada mau niatnya nyindir, nyakiti hati jamaah. Yang disampaikan ini tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Ibu-ibu kalau mau bersoleh, kalau mau cantik, itu untuk suami sendiri, jangan untuk suami Ini banyak perempuan ini kalau untuk suami orang
Begitu pulang ke rumah, mak lampir, sundel bolong, nyiblorong, suster ngesot. Kecuali ibu-ibu yang ada di asam-asam, di depan orang seperti bidadari, di depan suaminya, iya bidadari yang asli turun dari surga. Apa kata suaminya? Engkaulah bidadariku, ma, kata dia. Kenapa? Karena dia dipaksa. Awas kalau nggak ngomong begitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak berdagang bukan karena soleknya, apalagi bapak pakai solek. Ibu berdagang laku bukan karena make upnya, tapi karena sholat duhanya. Sebelum berangkat usolli sunnatat duha rakaataini. Ustaz Somad, saya berangkat dari rumah jam 7. Apa sudah bisa sholat duha? Sholat duha sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan azan maghrib. Azan maghrib di asam-asam berapa? Jam berapa, Pak? Nampaknya udah lama nggak sholat maghrib ini. 6.30. Maka jam 6.30 sudah bisa sholat duha. Tapi katanya sholat duha jam 9. Itu waktu afdolnya, guys. Adapun waktu mubahnya jam 7 sudah bisa. Sebelum berangkat berwudhu dulu, habis berwudhu sholat duha, baru berangkat. Semua orang yang beli heran, loh, ibu nggak pakai make up tapi kenapa bercahaya? Ini bekas wudhu sholat duha. Oh, jadi ibu sangka saya selama ini tayamum. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajahmu bercahaya karena salat, wajahmu bercahaya karena ibadah, wajahmu bercahaya karena zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah il azim. Selama nunggu pembeli datang kosong, nggak ada orang beli, isilah dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Ini harganya berapa ya bu? Subhanallah walhamdulillah wala. Jangan salahkan ceramah Ustaz Somad. Ya ketika ngobrol ya ngomong dengan benar. Ini harganya berapa bu? Ini harganya 30.000. Ish, mahal sekali. 30.000 ini modalnya. Saya nggak ngambil untung sama sekali. Bohong. Mana ada orang nggak ngambil untung? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jujur. Buah yang bagus harganya sekian. Buah yang kurang bagus harganya sekian. Buah yang hampir busuk harganya sekian. Buang yang busuk dibuang, ini tong sampah. Dulu ketika Ustadz ceramah begini, jangan campur buah yang bagus dengan yang tidak bagus. Orang semuanya ngomong, kalau jualan begitu kapan lakunya Pak Ustadz? Kalau jualan begitu kapan untungnya Pak Ustadz? Sekarang terbukti, orang yang jual buah bagus, buah kurang bagus, buah tidak bagus, buah yang busuk dipisahkan, itulah yang dicari orang. Kenapa? Karena kejujuran. Dicampur. Jualan duku dalam akuarium, akhirnya jual ikan dalam plastik. Gara-gara akuarium sudah dipakai untuk duku. Yang di depan duku yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, yang besar-besar, yang awet-awet, yang busuk, yang hijau, yang asam di belakang. Ketika memakainya masuk di sendok dalam, dimakan orang, pulang ke rumah dia makan sekali, dia langsung taubat nasuha, beli lagi. Akhirnya mati dagang belanja kita. Maka prinsip dagang Nabi SAW adalah kejujuran. Sekali kita jujur, orang akan langganan terus. Saya kalau dagang beli sama dia Pak Ustadz, dari dulu saya beli sama dia. Kenapa? Dia orangnya jujur, Masya Allah. Ibu-ibu, kenapa Ustadz biasa sebut ibu-ibu? Karena yang dagang jualan beli ke pasar ibu-ibu. Ibu-ibu matanya waktu beli tajam, melihat kurang satu on, kurang satu mata. Disuruh baca Quran, mohon maaf Pak Ustadz nggak kelihatan, tapi ngelihat timbangan tajam.
Ibu-ibu yang model begini siap dipertahankan? Pertahankan terus ya Bu. Aduh kok enggak. Sekali lagi, ibu yang matanya tajam ngelihat timbangan, ibu pertahankan terus ya Bu. Siap ya Bu. Kenapa? Karena ibu sudah menjaga pedagang dari masuk neraka. Makanya nanti ibu langsung tanya, ini kurang. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia minta beli, kalau dia jadi pembeli, kalau dia jadi konsumen, matanya tajam, minta penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang nimbang, kalau dia yang jual, kalau dia jadi produsen, dia curangnya luar biasa. Mudah-mudahan semua pedagang di Sumber Rezeki insya Allah timbangannya semuanya jujur, semuanya tidak ada yang bohong, tidak ada yang dusta. Anda mau beli barang-barang jujur, tidak kena tipu, datanglah ke pasar Sumber Rezeki Asam-Asam. Belanja sekarang juga. Ingat, kuota terbatas. Nanti saya upload di Instagram saya yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah.